Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solehah, yang cantik dan ganteng, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pertemuan kita kali ini, pembelajaran lanjutan ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran jarak jauh seperti ini ya. Oke, seperti biasa sebelum dimulai sama-sama kita meminta keberkahan dari Allah dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita berdoa sebelum belajar. Dimulai. Amin. Selesai. Baik, anak-anakku, suatu ketika ada seorang pengusaha sukses. Perusahaannya besar, banyak di mana-mana sampai ke luar negeri ya. Orang ini sangat baik, dermawan dan sangat termasuk abid, ahli ibadah, sehingga usahanya betul-betul menjadi besar ya. Suatu ketika seorang pengusaha ini akan mengadakan meeting di luar negeri, sehingga semua kebutuhan sudah disiapkan termasuk tiket pesawat dan lain-lainnya lah oleh asistennya gitu ya. Oke, pada hari itu berangkatlah beliau dengan supirnya ke bandara ya, untuk naik pesawat ke negara yang dituju untuk melakukan meeting tersebut. Nah, hampir sampai bandara dia baru ingat kok handphone ini tidak berbunyi ya, tidak ada notifikasi, tidak ada yang menghubungi. Lalu dibukalah handphonenya. Oh, ternyata lupa dihidupin gitu. Jadi kebiasaannya ketika istirahat memang HP ini dinonaktifkan gitu ya. Lalu dinyalakanlah handphonenya segera, dan ketika sudah aktif terlihatlah di layar handphone itu ada miss call dari ibunya. Wow, ya kan? Begitu responnya, begitu melihat miss call itu langsung ditelepon. Oh, ternyata tidak aktif telepon ibunya. Lalu seketika itu juga sang pengusaha memerintahkan supirnya segera balik arah menuju rumah ibunya. Ya. Oke, singkat cerita, sampailah dia di rumah ibunya, lalu dia beri salam, kemudian diterima oleh ibunya, lalu dicium tangan seperti biasa. Lalu sang pengusaha ini bertanya, "Mohon maaf ibu, tadi aku baru ingat setelah ketika ingin sampai di bandara, aku baru buka handphone, dan aku lihat ada miss call dari ibu. Ada yang bisa aku bantu ibu?" kata sang pengusaha tadi. Lalu ibunya bertanya, "Kapan ya ibu menelpon kamu?" "Tadi sejam yang lalu ibu, ketika aku belum sampai di sini, ada miss call ibu, bisa dilihat handphonenya." "Oh iya, mohon maaf nak, ternyata itu kepencet, nggak sengaja. Tidak ada niat ibu untuk menelpon kamu karena memang tidak ada yang ibu butuhkan saat ini, dan tidak ada yang perlu ibu sampaikan kepada kamu." "Oh begitu, baik ibu, tidak apa-apa gitu. Lalu bagaimana urusanmu?" "Ah sudah, tidak masalah. Meeting bisa aku tunda kapan hari, aku bisa kumpulkan lagi kolega-kolega, rekan-rekan kerja aku, dan aku minta untuk berkumpul kembali. Yang sudah, karena pesawatnya pun sudah berangkat, so aku sudah terlambat. Tadi aku sudah sampaikan melalui asistenku untuk menunda meeting tersebut." Begitu ya. Lalu dia beristirahatlah di rumah sang ibu. Dan sambil menonton TV, beberapa jam kemudian terlihatlah berita yang sangat viral saat itu. Berita apa? Ternyata ada sebuah pesawat ya, hilang dari radar dan masuk ke dalam lautan, dan dipastikan seluruh manusia yang ada di dalamnya meninggal dunia. Pesawat yang mana? Yang harusnya ditumpangi oleh pengusaha tadi. Masya Allah. Nah, sederhana sekali cara Allah menyelamatkan manusia, cara Allah menyelamatkan kita. Hanya niatan kita berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu. Lihatlah hasilnya. Begitu banyak cerita, ribuan, ratusan, jutaan, bahkan miliaran cerita tentang berbuat baik kepada ibu yang akhirnya membahagiakan orang-orang tersebut. Lalu kembali kepada kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk orang tua kita? Allah berkata, "Janganlah kalian berkata kepada orang tua kalian." Kalian paham maksudnya? Itu sebuah ayat yang mungkin kalian sudah dengar.
Ya, bahasa Al-Qur'annya. Tetapi bahasa kita sehari-hariannya itu kita berkata sebagai contoh, sayang kamu sudah mandi. Oh ibu, aku kan lagi main. Sayang kamu sudah sholat. Ibu tanggung nih sedikit lagi. Ya, nak tolong ambilkan ini. Ibu malas, aku lagi capek. Awas. Sederhana sekali, kata-kata saja kepada orang tua kita dilarang oleh Allah. Masya Allah. Apalagi ya, sebagai fenomenanya sering sekali ya di luar-luar sana, baik lihat anak-anak yang marah-marah kepada ibunya, memaki-maki ibunya, ngambek nggak karuan, selalu bikin susah, nggak mau nurutin perintahnya. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak Pak Iqbal yang ada di Al-Ihsan ini tidak begitu ya, tidak berbuat itu. Semuanya berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak ada manusia satupun yang paling berjasa di dunia ini kecuali orang tua kita. Ya. Kamu bayangkan yang tidak kamu pernah tahu mungkin. Jam 3 pagi, dini hari, kedua orang tua kalian bangun, berwudu, kemudian sholat, menegakkan qiyamul lail, lalu bermunajat kepada Allah, mohon keselamatan kalian, dimurahkan rezeki kalian, disehatkan, dilindungi, menjadi anak yang cerdas, soleh, soleha, dimudahkan dalam menghafal Quran, dimudahkan dalam menerima ilmu. Bayangkan nak, setelah selesai datang azan subuh, bergegaslah ayah kalian ke masjid, berdoa lagi seperti itu. Ya, selesai dia kembali siap-siap ke kantor bekerja untuk apa? Untuk apa? Memenuhi kebutuhan kalian. Lelah, capek, dan sebagainya tidak pernah terfikirkan. Asalkan kalian bahagia, asalkan kalian senang, semua kebutuhan kalian terpenuhi. Masya Allah. Bahkan ada yang ibunya bekerja juga membantu ayah, nggak masalah. Subhanallah. Dari kesibukannya juga sempat-sempatnya ngajarin kalian, memonitor kalian, bagaimana pelajaran online-nya segala macam. Masya Allah. Kebayang tidak? Itu yang sekarang. Bagaimana kalau kita flashback kembali saat ibu kalian mengandung dan sebagainya? Tidak terbayang, nak. Tidak terbayang bagaimana sulitnya. Tapi apakah pernah mereka mengeluh? Tidak sama sekali. Ya. Kamu pernah lihat Nat Geo, ya, film tentang binatang-binatang itu? Binatang saja sangat sayang kepada anaknya. Melindungi jangan sampai diterkam binatang lain, dimakan binatang lain, harus berpindah-pindah tempat, cari tempat yang aman, kemudian harus ditinggalkan, mencari makan untuk anak-anaknya. Sudah dapat, anaknya duluan dikasih makan baru mereka. Itu pun sambil was-was, jangan-jangan anak saya dimakan nih sama binatang lain dan sebagainya. Begitu sayangnya binatang kepada anaknya, apalagi manusia. Seekor nyamuk saja, ya, kadang-kadang harus bertaruh nyawa, ya, untuk menggigit kita, mengambil darah kita. Untuk apa darah itu? Darah itu diperlukan sebagai protein agar si nyamuk itu bisa menelurkan anak-anaknya. Coba lagi tebang, karena udah makan darah kita, kegendutan, keberatan, terbang, kita tabok, pok, ini dapat darah, matilah si nyamuk, tidak bisa melahirkan anak-anaknya. Itu yang harga yang harus ditebus oleh seekor nyamuk untuk melahirkan anak-anaknya. Luar biasa, nak. Masya Allah. Jadi tidak ada orang yang lebih berjasa kepada orang tua, kepada kita selain orang tua kita. Ya, pernahkah kalian berpikir, ya, orang tua kita, ayah kita lelah, ibu kita lelah bekerja, pulang, cium tangan, kemudian kalian ke dapur, ambil walaupun hanya segelas air putih, ini ayah, ini bunda, minum dulu. Masya Allah, nah itu rasanya sebagai orang tua, kayak dikasih uang miliaran atau bahkan lebih triliunan. Tidak terhingga, bahagia banget, nggak peduli di kantor banyak masalah, nggak peduli banyak pekerjaan yang menumpuk segala macam. Ketika kalian sampaikan itu, hilang semua lelah. Percayalah, bahagia banget rasanya orang tua. Setelah itu kalian laporan, ayah hari ini aku hafal 5 ayat, 6 ayat. Itu tambah-tambah bahagia, nak. Tidak terbayar oleh apapun. Cukup seperti itu. Tidak perlu kalian mencuci piring, mencuci pakaian, meneriskan, mengepel, nggak perlu. Ya. Ketika diperintah, nak segera mandi, belajar udah akan dimulai. Oh iya bun, iya ya. Nak sudah sholat, sudah ayah, sudah bunda. Masya Allah, itu sudah terbayar semua. Sederhana sekali cara membahagiakan orang tua. Dan ingat, kata Rasulullah, ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Jadi jangan pernah bikin orang tua kita marah.
Ya, kalaupun kejadian, namanya kita manusia biasa, ya, segera minta maaf sama ayah, sama bunda. Minta maaf, berulang-ulang, nggak apa-apa. Itu sudah membuat ayah kalian bangga. Ya, apalagi kalian di sini menghafal Quran, insya Allah di surga nanti kalian sudah memberikan satu mahkota, hadiah terbesar. Ya, seorang anak soleh ada memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Cukup menghafal Quran. Makanya kalian masukkan di sini. Tidak peduli berapa mahalnya biayanya. Ya, orang tua kalian bekerja keras untuk itu. Ayolah. Masa cuma disuruh belajar online? Enak belajar. Iya, ayo awas. Jangan berkata ya. Katakan, "Ya, Bun, sebentar." Nah, misalnya lagi apa? Atau, "Iya, Bun, oke," misalnya gitu. Gampang kan? Ya. Jangan malah orang ayah pulang, ibu pulang kerja, bunda pulang kerja, berantem sama dia, rebutan ini, rebutan itu. Wow. Aduh, Masya Allah. Ya nak ya? Bisa ya? Yuk kita bahagian orang tua kita, cukup dengan membuat dia bangga, bahagia dengan yang hal-hal yang sepele aja. Udah cukup. Memang cuma itu yang kita kerjakan, yang bisa kita lakukan saat ini. Ya, jangan sampai sebelum kita bisa melakukan itu, orang tua kita sudah nggak ada. Nih, nak, Pak Iqbal, udah nggak punya ayah dari sejak 2013 yang lalu. Ya, Pak Iqbal selalu suka bersama ayah dan selama masa hidupnya. Jadi rasanya suka duka itu sudah Pak Iqbal alami. Dan ketika beliau meninggal karena sakit, rasa-rasanya biasa, orang sering ketemu, sering bercanda, sering ngobrol, sering macam-macam lah. Mungkin udah biasa, memang Allah sudah panggil. Tapi nak, kenyataannya, ya beberapa saat setelah dikubur segala, udah mulai terasa sepinya. Kangen disuruh-suruh ayah, diminta tolong ayah. Kangen juga kadang-kadang dimarahin ayah. Kangen lihat senyumnya ayah sampai sekarang. Tidak bisa kita berbuat apa-apa lagi. Ya, meskipun teman banyak, sahabat banyak, tidak bisa ada yang menggantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Jadi tolong kesempatan ini gunakan dengan baik. Selagi orang tua kalian hidup, bahagiakan mereka. Dengan hal-hal yang sepele, sekecil mungkin, tidak masalah. Bahagiakan mereka. Insya Allah, kalau mereka sudah bahagia, mereka ridho, Allah pun ridho. Maka kalian akan bahagia di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Oke? Baik, gitu ya. Sekelumit, bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Jangan membuat mereka marah, berusaha ya sebaik mungkin. Berkata yang sopan, santun, gitu ya. Jangan membuat hal-hal yang tidak mereka sukai. Ya, kalau yang tidak mereka sukai pasti itu tidak baik buat kalian. Kalau yang baik buat kalian tidak ada yang akan dilarang, tidak akan, semua diberikan. Ya, yang dilarang itu tidak baik buat kalian. Oke, paham? Yuk, sama-sama kita berbakti kepada orang tua. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, oh iya kemarin, Masya Allah, semua yang bukan, ya, kami guru-guru di sekolah itu orang tua kalian di sekolah kan. Rasanya aja ketika kalian mengumpulkan pekerjaan yang sudah kita sepakati, aduh, rasanya seneng banget ya. Tidak peduli itu benar atau salah dulu, yang penting kalian ngumpulin aja udah seneng banget. Iya, sumpah demi Tuhan gitu ya. Masya Allah, nah rasanya seneng banget. Apalagi ada yang baru beberapa menit buka video, Pak, lapor saya sudah selesai. Rasanya bahagia banget Pak Iqbal. Belum Pak Iqbal periksa udah seneng. Dan mayoritas benar, Masya Allah untuk yang kemarin ya. Cuman Pak Iqbal tidak bisa jawab satu-satu karena sekarang udah banyak. Alhamdulillah setelah ada grup, udah banyak yang ngumpulin. Keren deh, ya? Luar biasa. Bayangkan, baru satu mata pelajaran tuh, seneng. Sekarang berapa pelajaran kamu di sekolah. Kalau kalian lakukan hal yang sama, semua guru kalian bahagia kayak ini. Kata Rasulullah, pahala paling besar adalah membahagiakan orang. Masya Allah. Ya, gampang ya nyari pahala. Oke, ya. Tapi tetap seperti biasa, Pak Iqbal akan usahakan kita bahas dulu ya. Nomor 1 sampai nomor 5 itu tentang senilai ya, pecahan senilai. Jadi tidak dibatasi ya, nah ingat. Tidak dibatasi berapapun banyaknya karena tidak akan terhingga. Karena untuk yang senilai kan tinggal dikali-kali dengan bilangan yang atas dan bawah dengan bilangan yang sama gitu ya. Kalau kita mulai dengan perkalian 2, 3 kali 2, 6. Ini kali 2, 8. Boleh. Ini mau dikali 3, 9. Ini kali 3, 12. Boleh. Mau dikali 4, 12 per 16. Boleh. Mau dikali 5 misalnya, berarti ini 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Boleh. Ya. Berapapun kalian kalikan, boleh.
Cuma kalau contoh begini sederhana aja lah ya bilangannya. Ya, 1, 2, 3, 5, 7 di bawah 10 lah ya. Oke, ya atau sampai 10 juga boleh ya. Ya, jadi yang lain-lainnya bukan cuma ini jawabannya ya, banyak. Yang penting prinsipnya ingat, atas dan bawah dikalikan dengan bilangan yang sama. Selesai. Oke. Nomor 2. Nomor 2 berapa? 5 per 6. Oke, 5 per 6. Pak Iqbal contohin aja 2, 3, 4 ya. Kali 2, kali 3, kali 4 gitu ya. Bergampang aja ya. Kali 2, 10 per 12. Kali 3, 15 per 18. Ya. Kali 4 berarti 20 per 24. Selesai. 33 ya contohnya ya. Oke, coba lihat. Oke, nomor 3. 3 per 5. Ya, kali 2, 6 per 10. Kali 3, 9 per 15. Kali 4, 12 per 20. Iya, oke ya. Nomor 4. Wah, ini nomor 4, 1 per 8. Oke, kali 2, 2 per 16. Kali 3, 3 per 24. Ya, ingat ya yang dikalikan bilangan yang pertama ya. Bukan yang seterusnya ya, bukan yang setelahnya ya. Yang dikalikan bilangan pertama. Kali 3 berarti 3. Kali 2, kali 3. Oh, kali 4, sorry. Kali 4, 4 per 32 dan seterusnya. Oke. Nomor 5. Berapa tuh? 10 per 11. 10 per 11. Kali 2, 20 per 22. Kali 3, 30 per 33. Kali 4, 40 per 44. Enak ya. Mudah ya. Oke. Alhamdulillah 100% benar. Oke ya, yang lainnya walaupun tidak sama jawabannya tapi benar. Boleh. Oke ya. Nomor 6. Nomor 6 ini menyederhanakan. Nah, di menyederhanakan pecahan, kita tetap harus usahakan bilangan yang paling sederhana sampai mentok, paling kecil, gitu ya. Oke, kita coba lihat nomor 6. 6 per 9 ya. Kalau yang sesuai yang apa namanya? Bilangan yang sama kita kalikan ya. Tapi kalau penyederhanakan justru kita bagi sebaliknya ya. Sama, atas dan bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, kita mulai coba. Ingat kemarin Pak Iqbal udah ingetin ya, lihat dulu paling enak dibagi 2 dulu, tapi yang bisa dibagi 2 cuma bilangan yang genap. Ganjil tidak bisa, tidak habis, bukan tidak bisa ya, tidak habis. Sehingga tidak bisa digunakan. 6 genap, 9 ganjil. Nggak bisa dibagi 2. Kita coba bagi 3, bisa? Ini bagi 3 bisa, ini bagi 3 bisa. Oh ya udah kita bagi. Bagi 3 2, bagi 3 3. Nah, ada lagi nggak? Bisa dibagi lagi nggak? Bagi 2, ini bisa, ini nggak. Bagi 3, ini bisa. Ah, nggak bisa. Berarti mentok. Ini dia jawabannya. Nah, kalau ini begini nggak bisa tidak terbatas ya. Kalau ini tidak terbatas, dikalikan berapa orang dikalikan, ya nggak? Kalau ini dibagi, jadi pasti ada hasil akhir, gitu ya. Oke. Nomor 7, bilangannya berapa? 8 per 12. Nah, 8 genap, 2 genap, bisa dibagi 2. 4 per 12 bagi 2, 6. Genap, masih bisa dibagi 2. Bagi lagi, bagi 2. 2 per 3. Sama jawabannya ya. Pas. Kebetulan. 2 per 3, mentok. Selesai. Yang sudah mentok, udah habis. Ini paling sederhana. Oke ya. Lanjut. Sebentar dihapus dulu. Nomor 8. Nomor 8 soalnya lihat dulu. 14 per 18 ya. 14 per 18. Genap-genap bagi 2. 7 bagi 2 9. Nah, coba. Ganjil nggak bisa dibagi 2 ya kan, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, dan seterusnya nggak bisa. Mentok, selesai berarti. Nomor 9, 21 per 28. 21 per 28, oke ya. Ganjil genap, nggak bisa dibagi 2 ya kan. Bagi 3 ini bisa, ini nggak bisa. Bagi 4 ini nggak bisa, ini bisa, nggak boleh. Bagi 5 nggak bisa dua-duanya. Bagi 6 nggak bisa dua-duanya. Kalau gitu bagi berapa? Bagi 7. Nah, bagi 7 bisa kan? 21 bagi 7, 3. 28 bagi 7, 4. Nah, jadi selesai. 3 per 4. Tidak bisa lagi kan? Mentok kan? Iya. Nomor 10.
18 per 24. 18 per 24. Iya, 8 genap, 4 genap. Oke, bagi 2, 9. Bagi 2, 12. Masih bisa lagi nggak? Bisa ya. Ini ganjil, ini genap. Nggak bisa dibagi 2. Tapi bisa dibagi 3. Ini dibagi 3. 3. Ini dibagi 3. 4. Oh, sama jawabannya. Mentok, sudah selesai deh. Nah, jadi begitu ya. Kalau mencari nilai yang sesuai, yang sama itu lebih mudah karena cuma kali-kalian aja. Tetapi yang paling banyak nanti ke depannya kita gunakan adalah menyederhanakan pecahan. Karena hasil pecahan itu harus yang paling sederhana. Ya, bukan salah yang lainnya, enggak. Tapi yang paling tepat, yang paling sederhana seperti ini. Ini banyak kita gunakan nanti ke depannya. Jadi benar-benar pahami ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Dua-duanya harus bisa bilangan yang sama, tidak boleh beda-beda. Oke, paham? Selesai yang kemarin, maka hari ini kita lanjutkan ya dengan masuk kepada operasinya langsung ya. Operasi hitung bilangan pecahan kayak bilangan bulat dan bilangan cacah kemarin kan ada operasi hitungnya ya. Ini juga kita mulai dari penjumlahan dulu. Nah, jadi seperti bilangan bulat, bilangan cacah, semua itu ada kaifiat, ada tata caranya, ya gitu ya. Kayak juga kita sholat, kita puasa, ada tata caranya, beda-beda. Ya, sekarang pecahan, penjumlahan, pengurangan beda lagi dengan bilangan bulat, dengan bilangan cacah kemarin, gitu ya. Langsung ke contoh. Kamu lihat buka buku kamu halaman berapa ini? 31, ya. Halaman 31. Oke. Nah, contoh 1 langsung aja ya. Contoh 1, 2/3 ditambah 3/4. Gini. 2/3 ditambah 3/4. Pecahan apa ini dua-duanya? Pecahan biasa. Kenapa pecahan biasa? Nggak ada bilangan bulatnya. Ya nggak? Nggak ada bilangan bulatnya. Semuanya pecahan aja deh. Berarti pecahan biasa. Ingat ya nak? Nih, di dalam penjumlahan dan pengurangan prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Apa itu kaifiat ya? Prinsip itu kaifiat sama. Apa itu? Bawahnya harus sama. Ya, atasnya beda nggak peduli, nggak masalah. Tapi bawahnya harus sama. Nah, disitulah pekerjaan kita. Ya. Jadi kalau 2/3 ditambah 3/4 bukan berarti 2 ditambah 3 5/3 ditambah 4 7. Jadi hasilnya 5/7. Salah. Ya. Tidak boleh langsung dijumlah. Kenapa? Karena bawahnya masih beda. Ya, yang boleh adalah kalau di sini 3, di sini juga harus 3. Kalau di sini 4, di sini juga harus 4. Baru boleh dijumlah yang atasnya. Ya, kalau belum nggak boleh. Jadi tugas kita bagaimana? Samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya atau bawahnya. Caranya ada gimana? Oke, kita mulai proses pertama. Ini 2/3 ditambah 3/4. Yang ini taruh di sini. Per ditambah yang ini per sama dengan. Ya gitu ya. Proses gini dulu nih. Ya, kan ada 2 pecahan nih. Betul? Ini sama ini. Jadi ini pasangannya ini, yang ini pasangannya yang ini. Gitu nantinya ya. Paham ya? Per ditambah per. Oke? Nah, itu dulu. Lalu, langkah kedua, kita harus samakan penyebutnya. Ya, samakan bawahnya. Ada beberapa cara. Yang pertama, dari bilangan-bilangan ini, pilih yang paling besar. 3 dan 4 yang paling besar berapa? 4. Oke. 4 bisa nggak dibagi 3? Habis nggak? Nggak boleh dipakai. Lewat. Sekali lagi saya ulang. Ya, cara pertama adalah pilih bilangan yang paling besar di antara 2 bilangan ini. Kan 4 ya, antara 3 dan 4. Yang atas nggak ikut-ikutan ya, yang bawah nih, karena kita mau nyamain yang bawah. Kita lihat cukup yang bawah. Yang atas cuekin dulu, biarin aja. Ya, kita pilih 4 yang paling besar. Lalu kita cek, 4 bisa nggak dibagi 3? Oh nggak habis ya, bukan nggak bisa. Oh berarti nggak boleh dipakai. Kalau misalnya di sini bisa dibagi 3, itu yang kita pakai di sini. Paham ya? Oke. Nah, sekarang karena tidak bisa, pakai langkah kedua. Bagaimana caranya? Dikalikan yang bawah ini.
3 dengan 4 dikalikan. Berapa? 12. 3 kali 4, 12. Taruh di sini 12, di sini pun 12. Harus sama. Gitu. Pahami dulu. Ya. Langkah pertama tadi, pilih yang paling besar. Karena nggak bisa dibagi yang ini, nggak boleh dipakai. Pakai cara yang kedua, berarti dikalikan yang bawahnya. Cara mudahnya begitu. Dikalikan ya. 3 kali 4, 12. Maka di sini 12, di sini pun 12. Itu langkah kedua. Langkah ketiga sekarang ini pasangannya. Tadi saya udah bilang ya, ini pasangan yang ini pasangan yang ini, gitu ya. Selanjutnya maka kita hitung 12 dengan 3 ini dibagi. 12 dibagi 3 pasti 4. Kan gitu. Orang ini di perkalian, ya enggak? 12 bagi 3, 4. Lalu hasilnya dikalikan dengan yang atas. Jangan ditambah ya. Keseringan juga tuh ditambah tuh atasnya. Ya. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah. Sekarang yang kedua, ini pasangannya dengan yang ini. 12 bagi 4 pasti yang ini, kan gitu, ya kan? 12 bagi 4, 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, coba paham? Lihat dulu, udah sampai di sini. Kenapa bisa jadi 8? Kenapa bisa jadi 9? Dari bawahnya. Ya. Jadi sekali lagi, langkah tadi yang kedua adalah setelah bikin per tadi, langkah kedua samakan bawahnya. Dengan cara apa? Pertama pilih yang paling besar. Karena 4 tidak bisa dibagi 3, nggak boleh digunakan. Sehingga pakai cara yang kedua, yaitu dikalikan. Ya, 3 kali 4, 12. Di sini 12, di sini pun harus 12. Selanjutnya pasangan-pasangan ini kita hitung. Ini ke sini ya, bawah dengan bawah ini ya. Kita bagi 12 bagi 3, 4. Hasilnya kalikan dengan atasnya. Gitu ya. 4 kali 2, 8. Lalu yang kedua sekarang, 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Nah, kalau sudah sama bawahnya, baru boleh ditambahin. Yang mana yang ditambahin? Yang atas. Yang bawah tetap ya, nggak boleh ditambahin. Jadi 8 tambah 9, 17 per 24. Oh, ini salah. 12 tambah 12, 24. Salah ya. Yang bawah tetap 12 ya. Jadi kalau sudah sama bawahnya, yang dijumlahin itu yang atasnya aja. Yang bawahnya tetap. Nah, seperti ini. Oke? Dah, sampai di sini sebenarnya sudah benar, tetapi kita lihat hasilnya masih bisa disederhanakan enggak, gitu ya? Karena pecahan tadi di awal harus yang paling sederhana. Sampai sini udah benar, tapi kita sempurnakan dengan menyederhanakan. Ingat, kalau atasnya lebih besar dari bawah, cara penyederhanaannya adalah bagi rumah. Sekali lagi, kalau atasnya lebih besar daripada bawah, penyederhanaannya adalah dengan cara rumah. Kalau yang tadi, yang di awal-awal menyederhanakanlah atasnya lebih kecil dari bawahnya. Jadi tinggal dibagi-bagi sama gitu kan. Beda ya. Saya ulang, perbedaannya dengan misalnya 4 per 6. Ini, ulang lagi yang tadi ya, supaya kamu nggak bingung. Ya, 4 per 6 disederhanakan. 4 lebih kecil kan dari 6. Atas lebih kecil dari bawah, ya kan? Nah, ini dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 2, ini bagi 2, 3, selesai. Gitu kan? Tapi cara penyederhanaan bilangan yang atasnya lebih besar dari bawahnya, maka kita cari dengan pembagian cara rumah. Begitu. 17 per 12 ini artinya 17 dibagi 12. Sudah awal-awal banget itu kita cerita ya. Nah, sekarang kita hitung. 17 dibagi 12 yang paling mendekati adalah ya 1. 1 kali 12, 12. Sisanya 5. Kan nggak ada bilangan lain, betul? Sehingga 5 dibagi 12 itu ya tinggal naikin. 5 dibagi 12, 5 per 12. Jadi hasilnya ini adalah 1, 5 per 12. Begitu. Ya. 5 dibagi 12, 5 per 12. 3 dibagi 4, 3 per 4. 5 dibagi 6, 5 per 6. Ya kan? 100 dibagi 300, 100 per 300. Gampang banget gitu membagi ini kalau misalnya bilangnya lebih kecil. Ya. 5 dibagi 12, ya 5 per 12. 1 dibagi 2, ya 1 per 2. Gitu.
Tapi kalau atasnya lebih besar, nah seperti ini. Paham ya? Oke. Jadi hasilnya 1/5/12. Oke. Memahami dulu ya. Untuk bilangan pecahan biasa. Oke. Nah sekarang contoh kedua. Meningkat ada bilangan campurannya. Ini contoh 1. Ini contoh 2. Oke. Tidak usah bingung. Bagaimana nih? 3/1/4 ditambah 5/3/5 ditambah 5/3/5 gitu ya. Oke. Sama langkah awalnya. Kalau tadi kan pecahan biasa, per ditambah per gitu. Tapi kalau ini ada bilangan bulatnya, maka bilangan bulatnya kita tulis lagi. Ini bilangan bulatnya 3 kan. Jadi ini hitam ya, di sini aja ya. 3 per. Nah, ditambah 5 per sama dengan. Nah, gini dulu. Ini langkah awal. Jadi bilangan bulatnya nggak boleh dilepas. Tetap ngintilin aja, ngintilin lagi, ngikutin aja, gitu ya. Jadi nggak boleh ditinggal, kasihan, nangis nanti dia ditinggal. Ya, ingat ya sekali lagi kalau ada bilangan campuran itu ada bilangan bulat utuh, ada bilangan campuran, ya kan? Nah, ini tidak boleh ditinggal. Jadi caranya 3 per nih ditambah 5 per. Nah, ini cuekin dulu, bilangan bulat cuekin, jangan diikutin apa-apa. Tetap yang kita hitung pecahannya saja. Nah, sekarang tugas kita yang kedua apa? Samakan bawahnya. Udah sama belum? Belum, ya kan? Ini 4, ini 5, nggak sama. Jadi harus kita samain, kayak tadi nyamainnya. Gimana? Pertama, pilih yang paling besar, 4 sama 5. Yang paling besar mana? 5. Oke, 5. Bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa, nggak boleh dipakai. Gitu, nggak boleh dipakai. Oke, kalau gitu bagaimana? Sama yang pertama tadi, harus dikalikan. 4 kali 5, 20. Taruh di sini 20, di sini pun 20. Ingat, yang ini sama ini bilangan bulatnya tidak boleh diganggu gugat. Diamin aja gitu, dia mengintilin aja. Selanjutnya isi yang atas. Bagaimana caranya? Yang kayak tadi, ya, pasangan-pasangannya. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Ya, pasangan yang kedua. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 3, 12. Tuh. Tuh kan? Tuh. Nah, sekarang baru kita jumlahin. Yang mana dulu ini jumlahin? Yang bulatnya dulu. Yang bulatnya dulu ya. 3 ditambah 5, 8. Taruh paling depan. Per. Nah, gitu ya. 3 tambah 5, 8. Lalu yang pecahannya 5 ditambah 12, 17. Per 40 atau per 20? Iya, per 20. Bisa disederhanakan nggak? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak. Ya berarti mentok. Ini hasil akhirnya. Jadi hasilnya adalah 8/17/20. Oh, gampang ya. Aduh, enak bener deh. Bisa dipahami nak? Ya. Jadi pelan-pelan karena memang banyak jalan gitu ya. Sepertinya ribet tapi enggak ya. Kalau kita step by step kayak operasi campuran lah ya, satu-satu senyum ini begitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk penjumlahan berlaku juga untuk pengurangan nanti sama, bahwa prinsipnya satu ya, bawahnya harus sama baru bisa ditambah atau dikurang. Itu yang harus diingat. Lalu bagaimana cara menyamakannya? Sudah kita pelajari tadi. Paham ya? Oke. Nah, saya mau kasih contoh lagi bagaimana kalau ada bilangan yang bisa dipilih salah satu yang paling besar. Misalnya ini saya hapus dulu nak ya. Ya, kamu bisa lihat lagi nanti penjelasannya, kamu putar-putar ulang ya videonya. Oke, Pak Iqbal hapus dulu. Yang ini deh, yang nomor 1 aja dulu. Tanggalnya kehapus nih. Oke, misalnya begini. Contoh 3 deh ya, misalnya 5/8 ditambah 1/4 misalnya. 1/4. Oke, gitu kan? Oke, langkah awal ingat tadi apa?
per ditambah per. Nggak ada bilangan bulatnya soalnya. Nggak ada yang ngintilin. Jadi per ditambah per sama dengan. Nah, langkah kedua, samakan penyebutnya. Yang pertama, pilih bilangan yang paling besar di antara dua bilangan ini. 8. Oke, 8 bisa dibagi 4? Bisa, maka boleh kita gunakan. Ini 8, ini 8. Itu maksudnya. Ya, kalau tadi ini 5 sama 4 kan yang paling besar 5. 5 nggak bisa dibagi 4, nggak habis. Nggak boleh kita kasih 5. Nggak boleh. Nggak bisa dibagi soalnya. Kalau yang ini berbeda. Nah, itu ya, ada dua tipe. Ya, langkah awal pilih dulu yang paling besar. 8 sama 4. Yang besar mana? 8. Bisa nggak dibagi 4? Bisa. Ya udah kalau gitu 8 boleh digunakan buat bawahnya. Nah, selebihnya sama lagi, ya. 8 dibagi 8 1. 1 kali 5 5. 8 bagi 4 pasangan-pasangan ya. 2 kali 1 2. Habis itu ya berarti 5 tambah 2 7/8 hasilnya. Seperti itu maksud saya tadi, ya. Jadi langkahnya ada 2. Pilihlah yang paling besar di antara kedua bilangannya. Lalu kalau bisa dibagi seperti ini boleh digunakan. Kalau enggak bisa dibagi, maka langkah kedua dikalikan saja bawahnya. Oke? Paham? Ya. Sebenarnya ada cara ketiga, yaitu pilih bilangan berapapun. Sebenarnya prinsipnya bilangan berapa aja di sini boleh, bebas. Yang penting bisa dibagi ini, bisa dibagi ini. Gitu. Misalnya di sini mau dipakai 24, boleh nggak? Coba 24 bagi 8 bisa nggak? Bisa. 24 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Maka di sini boleh pakai 24. Gitu. Pakai 32 ini dikaliin, boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh aja. Pakai 40 misalnya, coba 40 bagi 8 bisa, 40 bagi 4 bisa, boleh ininya 40. Pasti hasilnya sama kalau sudah disederhanakan. Pasti. Cuma ini bisa lebih cepat. Karena bilangan bawahnya lebih kecil. Semakin besar bawahnya, nanti kamu perlu kerja lagi untuk menyederhanakan. Bukan salah, tapi perlu disederhanakan lagi. Ujung-ujungnya pasti sama. Ya, kita buktikan. Misalnya ini soal yang sama. Ya, saya hapus ya. Soalnya sama. 5/8 ditambah 1/4 sama. Langkahnya sama, per ditambah per gitu ya. Oke, tadi pakai 8, boleh. Karena pilih yang paling besar. Sekarang saya nggak mau dikaliin, ini 8 kali 4 32, nggak mau. Saya pakai bilangan lain yang dua-duanya bisa dibagi. Tadi berapa ya? Tadi 24 misalnya. Ini 24, ini 24. Sekali lagi, yang penting dua-duanya bisa dibagi. Bilangan ini bisa dibagi dua-dua ini maksudnya. Gitu ya. Kita pasang-pasangin. 24 bagi 8 3. 3 kali 5 15. Yang kedua 24 bagi 4 6. 6 kali 1 6. Hasilnya adalah 21/24. Nah, coba kita sederhanakan, ya kan? Sama-sama dibagi 3. 21 bagi 3 7. 24 bagi 3 8. Sami mawon sarwa ketel. Sama aja hasilnya. Ya kan? Jadi kalau kamu ketemu soal yang seperti itu, nggak usah repot. Pilih yang paling besar. Kalau nggak bisa, dikalikan. Ya. Atau kalau ada bilangan yang lebih kecil lagi, silakan boleh dipakai bilangan berapapun. Yang penting bisa dibagi bawahnya semua. Gitu caranya. Mudah toh? Ya, bebas-bebas aja bawahnya. Yang penting bisa dibagi semua. Nanti hasilnya pasti ketemu sama. Mau pakai cara yang manapun, kalau benar menghitungnya, pasti hasilnya sama. Oke? Oke, satu lagi ada yang mana ya? Ada yang 3 bilangan ya. Oh, ada yang 3 bilangan. Oke, ini saya hapus ya. Baik, saya hapus. Saya kasih contoh sendiri aja ya. Kita bikin contoh, kita bikin soal sendiri aja. Misalnya, ya contoh berikutnya. Misalnya 2/3 ditambah 3/4 misalnya. Ditambah berapa ya? 7/4
7/8 misalnya gitu ya. Oh, ada 3 gitu ya. Gini, ada 3 bilangan. Kalau tadi 2 bilangan, sekarang 3 bilangan dan semuanya ini pecahan biasa. Mau pecahan biasa, mau pecahan campuran sama aja ya. Karena kalau campuran kan tinggal ngintilin aja tuh bilangan bulatnya, tinggal dijumlahin nanti di akhir gitu kan. Ya, sama aja. Nah, sekarang saya kasih contoh yang biasa aja karena yang paling penting ya memang yang hitung kita pecahannya, bukan bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya mah sama aja ngitung yang kemarin bilangan cacah ya. Ya, oke. Sama, kalau ada 3 nih, kamu boleh jumlahin ini dulu berdua. Boleh ya. Misalnya, ini dulu nih kita jumlahin, pakai begini deh, pakai senyum gitu ya. Pakai senyum, yang ini berarti cuekin dulu gitu kan. Yang ini dulu, 3 sama 4, per ditambah per, gitu kan. Nah, yang pertama pilih yang paling besar, 4. Bagi 3 nggak bisa, terpaksa kita kalikan misalnya ya. Kalikan berarti 3 kali 4, 12. Ini juga 12. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Ya. Berarti hasilnya tadi 17 per 12. Gitu ya. Ini boleh kamu sederhanakan dulu tadi. Atau mau langsung juga nggak apa-apa. Ingat, ini baru 2. Belum ditambah yang ini. Ya, hasilnya ditambah lagi dengan ini. Boleh. Mau langsung dulu boleh. Mau langsung disederhanakan dulu, ini nggak apa-apa juga. Gitu ya. Saya langsungin aja deh. Ditambah per. Ditambah 7 per 8. Gitu kan. Ya, ingat ya kalau pilih begini, jangan lupa yang ketiga. Biasanya ditinggal nih. Kakak-kakak kamu kelas yang dulu begitu, lupa dia. Yang ininya udah bener, lupa ditambah ini lagi. Oke. Oke, berarti sekarang 12 sama 8 nih, ya. Mau dikalikan, berarti kan begini ya. Per ditambah per sama dengan gitu kan. Pilih yang paling besar, 12. Nggak bisa dibagi 8, nggak habis ya kan. Kalau dikalikan 96, gede banget. Ya, boleh dikalikan, boleh pakai 96 boleh. Tapi saya mau pilih bilangan yang lain yang kira-kira bisa dibagi dua-duanya. Kira-kira berapa? Iya, bisa dibagi 24 kan? 24 bisa dibagi kan ke dua bilangan ini. Saya pakai 24 aja. Yang mau pakai 96 boleh nggak? Boleh. Ya. Dari mana 96 dikaliin? Bawahnya tadi langkah kedua, ya kan? Mau pakai 24 boleh kan, lebih sederhana, enak. Ya, sama aja nanti hasilnya. 24 bagi 12 2. 2 kali 17 34. 24 bagi 8 3. 3 kali 7 21. Jadi hasilnya adalah berapa nih? Ya, 24 tambah 21 55 per 24. Nah, ini hasil akhirnya begini. Tapi ingat, bisa disederhanakan Kak? Iya bisa banget. Kenapa? Atasnya lebih gede dari bawahnya gitu. Bagaimana tadi cara nyederhanainnya? Iya, dengan cara rumah. Ini udah benar ya sampai sini, tapi kurang sempurna. Kita sempurnakan dengan disederhanakan. 55 dibagi 24. Nah, 24 kali 1 24 kurang. 24 kali 2 48 kurang. 24 kali 3 lebih, berarti 2. Ya, 48. Sisanya 15 kurang 8, 7. Nah, sisanya 7. 7 bagi 24, iya 7 per 24. Tuh hasilnya. Ya, 7 per 24 nggak bisa disederhanakan lagi, mentok. Berarti hasil akhirnya ini. 27 per 24. Oke? Bisa paham? Nah, coba lihat dulu. Karena saya akan menjelaskan, kalau langsung boleh nggak apa tiga-tiganya? Boleh. Yang penting bawahnya tetap sama, bertiga. Kalau ada 2, dua-duanya harus sama. Kalau ada 3, tiga-tiganya harus sama. Nah, caranya ya sama kayak tadi. Ini saya hapus ya. Coba lihat dulu. Oke ya. Ini kalau mau separuh-separuh. Ini dulu, hasilnya baru ditambah ini. Boleh. Ya, kita buktikan. Tadi jawaban berapa? 27 per 24. Oke, ini saya hapus ya. Kita buktikan. Nah, langkah pertama per ditambah per kan ada 3 sekarang gitu ya, masing-masing pasangannya gitu. Oke. Nah, samakan bawahnya. Lihat yang paling besar 8. 8 bagi 4 bisa. 8 bagi 3 nggak bisa, nggak boleh. Semuanya harus bisa dibagi. Ya, kalau 2 dua-duanya, kalau 3 tiga-tiganya harus bisa dibagi gitu ya. Lalu cara kedua dikalikan semua. Boleh. Boleh.
Ya, tapi sebelum dikalikan semua, coba pikirin dulu. Ada nggak angka lain yang lebih kecil yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8 gitu ya? Bisa nggak? Ya, sebenarnya bisa dengan KPK ya gitu ya. Cuman itu jadi kerjaan lagi nantilah di belakang gitu ya. Saya nggak bicarakan itu. Jadi bahasa mudahnya, pilih aja satu bilangan yang lebih kecil. Ini kan kalau dikaliin semuanya 96. Ini 96 nih kan? Adakah bilangan yang lebih kecil dari 96 yang bisa dibagi ini, bagi ini? Berapa? Kalau 12 nggak bisa, ini bisa, ini nggak bisa. Pakai 24 yang tadi tuh sama. 24, ini 24, gitu kan? Nah, coba kita pasang-pasangin. 24 bagi 3, 8, 8 kali 2, 16. 24 bagi 4, 6, 6 kali 3, 18. 24 bagi 8, 3, 3 kali 7, 21. Nah, sekarang kita jumlahin. 16 tambah 18, 34. 34 ditambah 21, 55/24. Kalau disederhanakan, sami mawon, sarwa ketel, sama baik. Sama semuanya hasilnya, ya kan? Kalau kita hitung nggak usah dihitung ulang ya. Hasilnya pasti 27/24. Tuh, lihat ya. Cuma butuh kesabaran aja ngerjainnya ya, sama aja. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, terserah. Ya, prosesnya sama. Oke? Cuma lebih lama aja kalau 3, kan lebih banyak ya, biasalah itu kan. Ya enggak? Bisa yang sedikit, lama-lama bisa banyak, dan seterusnya. Oke? Nah, selesai sudah. Ya, jadi hari ini cukup penjumlahan, pecahan, biasa dan campuran. Nah, besok selanjutnya baru kita lanjutkan penjumlahan pecahan desimal. Itu jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah. Yang ini dulu deh pelajarannya, penting banget ya. Jadi matematika dasar itu ya, basically-nya ya, selain penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, ditambah lagi pecahan. Kalau sudah kamu kuasai cara berhitungnya, selesai sudah matematika ya. Mau dikasih soal apa aja, oke ya, no problemo katanya gitu ya. Baik kan anak ya, seperti ini ya anak ya, sudah kita perhatikan. Nah, untuk itu seperti biasa ya, untuk lebih memudahkan memahami ya, untuk kita memahami, kalian latihannya yang halaman 32, tapi saya nggak usah semua, saya tulis saja ya. Untuk latihan halaman 32 ya, yang atas ini nih, yang tengah ya, 32 yang tengah, nomornya pokoknya cukup 5 nomor aja ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 5 dan nomor 7. Tuh ya, tuh latihannya. Ya. Oke, ayo bikin Pak Iqbal seneng. Ayo, segera kerjakan, kumpulkan. Insya Allah balas pahalanya ya. Menilai, wah tenang aja deh kalau yang rajin Mah ya. Baik ya. Jadi demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian untuk memahaminya ya, untuk bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Kemudian Allah memberikan kemampuan, kemauan kepada kalian untuk terus semangat belajar. Dan jangan lupa pesan Pak Iqbal yang di awal tadi ya. Yuk kita berbuat baik kepada orang tua selama mereka masih hidup ya. Cukup jadikan diri kita anak yang soleh dan soleha. Cukup bagi mereka untuk masuk surga Allah. Dan jangan sebaliknya. Oke? Ingat ya? Oke. Taruh takutnya nanti nggak kelihatan ya. Lihat dulu tuh, pantengin dulu sebentar. Oke, satu lagi nak. Kalau ada yang sungkan bertanya Pak Iqbal, boleh kalian bertanya kepada teman ya. Dan mohon teman-temannya dengan keridoan dan keikhlasannya, boleh ngajarin temennya, membahas latihan ini, boleh. Cuma bukan kirim jawaban. Ya. Chatting tuh belajar. Ini kenapa sih bisa begini? Kenapa sih bisa begini gitu diajarin. Dan ingat, ya. Selama kamu mengajari teman kamu, semakin banyak kamu akan semakin paham. Betul anak? Ya.
Pak Iqbal bisa kayak gini tuh bukan pandai, enggak. Tapi karena Pak Iqbal ngajarin kamu, jadi bisa terus gitu. Bukan pinter, enggak, Pak Iqbal nggak pinter. Ya nah ya, cuman suka ngajarin kamu, jadi bisa sama. Ya, semakin kamu mampu mengajari teman kamu sampai dia paham, apalagi, masya Allah, makin ngikat tuh di otak dan di hati. Ya pasti itu nak, pasti itu ilmu seperti itu ya. Ya cara mengamalkan ilmu ya itu. Mengamalkan kepada orang lain, masya Allah itu pahalanya luar biasa dan buat kita sendiri akan semakin mengikat ilmu itu. Oke, jangan pelit dengan ilmu, ya. Oke, paham ya? Oke, tapi ingat bukan cuma jawabannya doang, itu mah nyontek namanya, nggak baik ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dan untuk pertemuan besok kita akan lanjutkan dengan penjumlahan bilangan desimal, ya, pecahan desimal. Yuk, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.